lupa mata pelajaran sejarah Indonesia ini merupakan tugas peserta didik untuk dijadikan sebagai kelengkapan yang mana mereka menyampaikan hasil dari presentasi PowerPoint mereka. Semoga bermanfaat di tontonan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang Kabinet Natsir. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Arvina. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik masa demokrasi liberal Kabinet Natsir pada tahun 1950 sampai 1951. Selanjutnya saya akan membacakan daftar isi dari PowerPoint kami. Yang di slide pertama itu ada pembukaan, slide kedua daftar isi, slide ketiga peta konsep, slide keempat foto Kabinet Natsir. Di slide kelima itu biografi Natsir. Slide ke-6 ada latar belakang Kabinet Natsir. Slide ke-7 ada susunan Kabinet Natsir. Slide ke-8 program kerja Kabinet Natsir. Slide ke-9 bubarnya Kabinet Natsir. Slide ke-10 sumber materi, dan slide ke-11 itu penutup. Selanjutnya di slide ketiga itu peta konsep Kabinet Natsir yang terbagi menjadi dua. Yang pertama program kerja dan yang kedua itu kegagalan. Program kerja terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua menyempurnakan susunan pemerintah. Yang ketiga mengembangkan dan meningkatkan ekonomi rakyat. Yang keempat menyempurnakan organisasi angkatan perang, dan yang kelima itu memperjuangkan penyelesaian masalah. Yang kedua, kegagalan. Kegagalan terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda. Yang kedua, mengalami jalan buntu. Yang ketiga, pada penerapan Sumitropian kesulitan membentuk kabinet yang diinginkan. Dengan tokoh-tokohnya Muhammad Natsir, Mosi Hadikusumo, dan Ir Soekarno. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Juliana. Di sini saya akan menjelaskan slide keempat yang berisi foto Kabinet Natsir beserta sejarah, dan slide kelima tentang biografi Kabinet Natsir. Kabinet Natsir berdiri pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Selanjutnya slide kelima tentang biografi Kabinet Natsir. Siapa itu Natsir? Yang biasa dikenal dengan Natsir aslinya memiliki nama panjang yaitu Muhammad Natsir. 7 Juli 1908 sampai 6 Februari 1993 adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ratni Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide ke-6 tentang latar belakang Kabinet Natsir dan slide ke-7 susunan Kabinet Natsir. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang akan dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang disingkat dengan RIS dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kabinet ini bertugas pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Pada tanggal 3 April 1950, Natsir menunjukkan integral yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya terbentuk sertifikat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Soekarno pun akhirnya mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri, juga menjadi awal terbentuknya Kabinet Natsir pada tanggal 6 September 1950. Selanjutnya di set ke-7 ini saya akan menjelaskan susunan Kabinet Natsir. Yang pertama ada Sultan Hamengkubuwono IX, yang kedua ada Mr. Asad, dan yang ketiga ada Insinyur Juanda, yang keempat Andi Halim Iskandar, dan yang terakhir Mr. Muhammad Royem. Perkenalkan, nama saya Rigan Suryo Laksana. Saya di sini akan menjelaskan slide ke-8 tentang program Kabinet Natsir dan slide ke-9 tentang bubaran Kabinet Natsir.
Program kerja Kabinet Natsir yang pertama dalam waktu singkat harus menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum Dewan Konstituante. Yang kedua, mencapai usaha pada keamanan dan ketentraman rakyat. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan ekonomi rakyat. Yang keempat, menyempurnakan susunan pemerintahan. Yang kelima, membantu masyarakat dalam pembangunan rumah dan meningkatkan kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Yang keenam, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang ketujuh, memperjuangkan penyelesaian masalah. Selanjutnya slide ke-9 tentang bubaran Kabinet Natsir. Yang pertama, banyak terjadi kerusuhan dan pemberontakan. Yang kedua, adanya mosi tidak percaya. Yang ketiga, kegagalan perundingan dengan Irian Barat. Yang terakhir, yang keempat, kegagalan program ekonomi. Sekian penjelasan video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri.